ibu bagi para peserta untuk duduk memenuhi tempat terlebih dahulu dan dapat mendengarkan materi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara kasih ini sore hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Alfa Ayu sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara kasih ini sore hari ini dengan tema menghindari kebiasaan ghibah di era media sosial bersama Ustadzah Husnihati. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut tilawatul Quran. Yang ketiga yaitu penyampaian materi, dilanjut sesi tanya jawab, dan terakhir sesi presentasi dilanjut dengan penutup. Menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara kasih pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Muftina Nabila. Kepada Muftina Nabila waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kasih pada sore hari ini. Selanjutnya ini sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Husniyati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, sehat semua. Alhamdulillah. Kalau di daerah saya banyak yang flu dan pilek. Flu sama pilek sama ya, flu dan batuk. Sama santri pun ada yang begitu. Santrinya mahasiswa juga di daerah Sengkali sana. Hibah, diminta suruh isi hibah. Hibah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Siapa yang mulai? Yaitu kakak beradik yang namanya siapa? Habil dan Kobil. Ya, itu sudah dimulai.
Sebelumnya saya mau tanya, ini ada yang satu kos-kosan? Ada? Atau semuanya sendiri-sendiri? Semuanya sendiri. Satu kontrakan, satu fakultas, satu kelas, satu kelas ada. Kalau satu kelas pasti satu jurusan. Baik, saya disuruh sebenarnya untuk ngomong di depan terkait masalah Islam keilmuan Islam. Saya itu bukan jagonya. Saya dari dulu yang ngajarkannya alif bahasa tahsin begitu. Bidang saya di situ dari dulu sampai ya sekarang, dari umur anak-anak TK balita sampai orang tua, itu keahlian saya ngajarkan alif batasan. Tapi bolak-balik teman-teman ini ustazah misi ya, sudah pernah saya tolak 2 kali mungkin ya untuk misi selain taksi. Kira-kira begitu, kok ini yang nyaris coba. Maka saya tidak akan maksudnya ngomong tanpa itu, maka saya berbuku. Nah teman-teman, ya manggil saya teman-teman ya, karena Rasulullah pun manggil kaumnya sahabat. Kalau bahasa Indonesia kan teman-teman, ya sahabat dan para sahabiah. Maka kita akan mengkaji kitab Taisirul Khalaq. Kitab Taisirul Khalaq dan kitabnya Imam Bukhari Adabul Mufrad. Insyaallah saya akan gabungkan. Jadi saya ngomongnya nanti berkaitan dengan kitab ini, tidak jauh dari kitab ini, maksudnya hanya membacakan saja karena bukan bidang saya. Lanjutkan, apa hibah itu? Boleh? Lanjut. Hibah adalah zikru akhaka. Ada yang bisa baca? Zikru akhika lima yakrahu walau fi wajhi, menyebutkan atau ngomongin teman-temannya kalian, saudara kalian. Di sini akhaka, akhika, saudara. Siapa saudara kita? Al-muslimu akhun muslim. Jadi bukan yang lain, tetapi saudara kita. Zikru akhika bima yakrahu walau fi wajhi. Jadi kita nyebutkan bima yakrahu, yang dia tidak suka. Kalau kita menceritakan, kemudian yang diceritakan ini kita tidak suka, atau saya menyebutkan, saya Mbak siapa tadi? Mbak Afifah itu pendek ya, bisa. Kira-kira saya katakan itu senang apa enggak? Walaupun itu benar, walaupun di depannya, walaupun saya ngomongnya di depannya. Ini menurut kitab Taisirul Khalaq. Kitabnya di segini ini yang dikaji para mahasiswa di pondok sana. Mereka baca sendiri walaupun tanpa harakat. Jadi diajari gitu ya, kita mengajari mereka untuk baca sendiri kitab tanpa harakat. Nah, itu disebut ghibah, menyebutkan atau ngomongin temannya. Kalau bahasa misalnya apa, menggosip, itu tanpa sepengetahuan kita. Nah, ma yakrahu, apa ya dia benci. Kalau saya ngomong walaupun itu aslinya benar, bima yakrahu walau fi wajhi, tapi niat saya adalah, misalnya ya, niat saya adalah untuk menjadikan dia, pasti nggak senang. Mbak Bima pasti nggak senang. Nah, itu disebut ghibah. Kalau luka fulanun a'udhu,
Seperti contohnya itu tadi, kalau ini contoh di kitabnya, tahu suka fulanun arojun, si dia loh orangnya pincang, atau fakirun, oh di sini fasikun, atau fakirun, fakir, atau qasirun atau bajunya jelek, bajunya tidak modis, bajunya tidak modis ya. Teman-teman lagi ngerjain kalau kerja kelompok misalnya di perpus atau di mana, tiba-tiba lewat bajunya tidak cocok banget, tidak matching, itu riba. Rasa-rasa begitu riba. Tahu rasa-rasa? Ya tadi gosip dari tadi. Turidu bila dikatakan isohu. Yang kamu ingin tujuannya adalah untuk merendahkan dia, dan itu disebut riba. Siapa yang sering kali menceritakan para dosennya teman-teman? Sebel banget sama dosen ini. Nyebelin banget ya Allah misalnya. Walaupun kita dengar itu gosip teman-teman, riba. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menghibahi menggosipi guru kalian. Guru. Makanya kalau para santri itu doanya adalah, ya Allah, tutupkanlah aib-aib para guru kami dan berilah keberkahan ilmunya untuk kami. Jadi doanya agar aibnya gurunya itu tertutupi. Semua para dosen itu tidak ada yang sempurna, pasti punya aib. Itu kalau para santri doanya begitu, salah satunya kalau ilmunya kepengen berkah. Nah, teman-teman, maka menggosipi para dosen atau misalnya kita ngeluh gitu ya, sebel banget sama dosen ini kemarin ngasih tugas ini, atau jangan kalau kamu KRS-an jangan ngambil dosen ini nggak enak. Jangan sampai begitu, itu termasuk riba. Bahaya, nanti ilmunya tidak berkah. Baik, lanjutkan. Nah, ada beberapa tujuan. Tujuan dari riba yang pertama adalah hasad. Apa itu hasad? Apa itu hasad? Iri, dengki. Iri ya. Apa itu iri? Ada nilainya tinggi. Kita kepengen itu orang ini tujuannya apa sih? Karena prestasi yang dia dapatkan kok tidak pada saya. Itu kenapa dia iri. Nah, ini penyakit hati. Itu adalah tujuannya dari riba. Yang kedua adalah salah satu dari tujuan riba. Pasti ada, kalau orang yang menghibah seseorang pasti di dalam hatinya ada iri. Selanjutnya adalah sifa'ul ghaib. Apa itu sifa'ul ghaib? Melampiaskan amarah. Saya lagi marah sama kita. Kemudian saya mau sampaikan, Pak jangan gini, kita nggak usah temenan saja. Kemarin saya diblokir misalnya, atau kemarin biasanya saya ngomong-ngomong di grup gitu ya. Itu saya lagi marahan sama Afifah. Moro-moro kemudian saya ngomong sama santrinya, atau yang biasa misalnya satu circle gitu ya. Iya, circle namanya teman-teman sekarang. Namanya circle ya. Zamannya saya dulu apa ya? Geng-gengan. Nah sekarang circle ya. Ya, Afifah itu sekarang nggak usah jadikan circle saya apa kita ya, karena padahal sebenarnya itu ada masalah saya dengan Afifah. Jadi Afifahnya meskipun yang disebut sampai nanti Afifah itu karena saya punya masalah dengan Afifah, akhirnya saya disipin sama Mbak siapa? Cindy, Nindi, Pin, Mindi, ya maaf.
Gitu. Itu sifaul ghaib. Kalau orang hibah salah satunya adalah itu. Selanjutnya iradatut taraf. Nah, karena saya lagi jengkel sama Afifah, saya kepingin iradatut taraf. Biar apa namanya, karena saya iri, kemudian saya jengkel sama Afifah gitu ya, saya hibahin Afifah, saya menonjolkan apa yang saya punya gitu. Saya merendahkan Afifah dengan menceritakan ke Mbak Windy itu karena apa? Salah satunya ingin iradatut taraf. Saya ingin meninggikan saya, maksudnya saya loh ini yang lebih baik daripada Afifah. Selanjutnya adalah al-mubadaratu ila ta'tilil mu'la anil wusuli ila muradih. Apa? Menggagalkan gimana ya? Ini bahasanya menggagalkan apa yang dicita-citakan Afifah. Dia punya tujuan, gitu ya, kemudian saya dibangun sama Mbak Bibi agar apa yang menjadi tujuannya Afifah itu gagal. Gimana contohnya? Paham tapi maksudnya ya? Mencari contohnya kalau sudah di sini bingung. Tapi paham ya maksudnya. Baik, selanjutnya adalah wal qasdu ila tabari atin nafs, mengkambing hitamkan Afifah. Saya padahal yang salah saya, padahal yang tidak mampu saya, tetapi Afifah itu saya jadi kambing hitamkan. Saya berserah diri gitu. Lari gitu ya, lari dari kesalahan, akhirnya saya menjelek-jelekan Afifah. Itu maksudnya salahnya. Kemudian mujamalatul rufaqo, saya pura-pura menjadi orang baik, yaitu tadi ngomongnya dengan menjelek-jelekan Afifah, dan saya pura-pura jadi orang baik, padahal di dalam hati saya apa tadi? Marah, hasad, ya. Itu orang hibah. Yang orang iri sih bagaimana? Wal hazl itu sendal surah. Selanjutnya wal istihza, mengolok-olok, itu sudah pasti. Nah, itu 8 tujuan dari orang yang hibah. Lalu bagaimana yang di media sosial gitu ya? Barusan kemarin saya itu ada satu grup teman-teman, grup alumni SD, sudah zaman apa gitu ya, ada alumni. Dia karena ada WA itu akhirnya muncul grup. Itu ada salah satu teman saya nggak ikut. Wah, kita ngobrol panjang lebar. Karena saya sudah lama di Malang, saya tidak paham bahasa bahasa desa saya apa ini maksudnya ya. Kan berkembang ya mereka dengan bahasa serapannya, bahasa sekarang. Ternyata itu menjelek-jelekan. Jadi di media sosial mereka sering nyampe 200 pesan. Itu hanya satu grup itu. Apa sih ini lama sekali, mestinya banyak sekali, sekali nyampe 200 pesan masuk. Ternyata itu lagi tujuannya mengolok-olok satu orang. Jadi grup itu ramai karena untuk itu. Yang parahnya lagi adalah kemarin di grupnya para santri di sini sengaja dikeluarkan hanya untuk apa nulis itu. Jadi itu ceritanya mengkoordinir grup itu, menarik iuran. Karena pegel oleh salah satu admin dikeluarin, kemudian komen beban, gitu, dimasukkan lagi. Itu sudah termasuk riba. Ya, sudah termasuk riba. Bahayanya lisan, lidah tidak bertulang.
itu kadang kita tidak terasa menjadi ya moro-moro gibah, cerita lagi asik begitu ya, gibahin orang. Kalaupun itu betul kata Rasulullah SAW, ditanya, jadi Rasulullah tanya kepada sahabat, atadrunal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Aslinya tahu para Rasulullah, cuma karena saking santunnya, saking taklimnya kepada Rasulullah, mereka tidak langsung ini itu. Tapi saking taklimnya, pasti jawabannya Rasulullah itu lebih santun. Yaitu apa nih? Yudkaru zikru akhika bima yakrahu walau biwajhi. Kamu menyebutkan keburukannya, menceritakan keburukan temannya yang dia tidak suka walaupun di depannya. Kemudian ada sahabat itu menyeletuk. Nah, kalau memang benar Rasulullah, kalau dia benar maka maksudnya airnya itu benar maka adalah itu ghibah. Kalau misalnya salah maka itu fitnah. Nah, itu kata Rasul. Ghibah itu tidak hanya kita gosip, kita menggunakan isyarat juga gosip. Isyarat mata, isyarat tangan. Misalnya kita lagi ngobrol gitu ya di kafe, kan zamannya teman-teman ini banyak kafe ya, kafe berjamur di mana-mana, kafe ngerjakan di kafe. Dulu waktu saya kuliah itu ngerjakan ya di kampus, gak ada yang ngerjakan di luar kampus. Jadi kampus kerja kelompok, kalau enggak di kosnya teman. Kalau sekarang pasti semuanya di kafe. Sampai para santri yang di sana pun, karena santri mahasiswa sudah izin kemana, ke kafe. Mau ngapain atau mau ngapain? Mereka jangan gosip kalau pesannya kita, tapi pasti gosip mereka. Iya, itu ngapain? Teman-teman lagi ngapain ya? Ada yang berjalan, moro-moro teman-teman mungkin. Itu kasih isyarat saja. Atau kita memandang, kemudian kita saling memandang sesama, kita ketawa, kemudian senyum bareng. Itu dengan tujuan tadi, dengan tujuan merendahkan, maka itu menggosip, walaupun dengan isyarat. Pernah, siapa yang tidak kenal Siti Aisyah? Siapa yang tidak kenal? Aisyah itu siapa? Istrinya Rasulullah kan, yang paling manja, paling cintai, paling muda. Ini paling manja, paling manja kepada Rasulullah. Paling ilmunya banyak karena sudah belajar sama Rasulullah sejak umur 9 tahun. Kemudian jadi Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah umur 9. Cuma dibawa ke rumahnya umur 17. Itu kalau kita garis secara kedokteran, kalau umur 9 belum matang ya. Lindung telurnya belum matang. 17 sudah matang. Nah, Rasulullah dan psikologinya kalau 17 itu sudah mumpuni ya. Itu 9 itu masih main-main, tapi Aisyah sering diajak sama Rasulullah ketika kajian naik ya belakangnya. Kalau enggak, jadi rumahnya Rasulullah sama masjid itu kan dempetan, jendelanya bahkan satu ini sama masjid. Nah, Rasulullah itu dari belakang nyisir rambutnya, Aisyah nyisir rambutnya Rasulullah karena apa jendelanya dempetan dengan masjid. Kadang nyolek-nyolek dagunya Rasulullah. Ini yang menjadi dalil para
suami para orang-orang bahwa bermanja-manja di depan umum itu boleh. Nah itu dulu Aisyah masih kecil, jadi ya Rasulullah walaupun sudah halal tapi masih kecil, Rasulullah cuma diamkan aja gitu. Padahal tidak diperkenankan untuk bermesraan di depan umum. Nah kalau sekarang itu suami istri ya, sekarang bukan suami istri ya, sudah gandengan tangan, nggak boleh. Maaf ya, Nah, Aisyah waktu itu ketika beliau di rumah dan Rasulullah pas jadwalnya di rumahnya Aisyah, ada tamu datang perempuan minta pendapatnya Aisyah terkait rumah tanggaan gitu ya. Setelah keluar Aisyah tuh bilang begini, jadi ngasih isyarat ke Rasulullah. Maksudnya apa? Aisyah itu ngasih isyarat kalau orang tadi, wahai suamiku, orang tadi baik-baik ya, begitu. Itu Aisyah. Kemudian Rasulullah langsung ditegur. Gini, jadi gini, masih isyarat. Rasulullah tidak langsung marah, cuma langsung bilang, ya di Aisyah itu cuma satu kata, cuma artinya Aisyah, kamu telah menggosipi dia, kamu berdosa. Nah teman-teman, dosa menggosip itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan sesama manusia. Dia berkaitan dengan sesama manusia. Dan kalau misalnya kita dosanya dengan Allah saja, misalnya meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat gitu, kita tinggal istighfar, itu sudah selesai. Tapi kalau sama manusia, apalagi mencabut nama baiknya, mencabut yang sekarang itu dituntut merendahkan nama baik, mencemarkan nama baik gitu ya, itu harus minta maaf kepada orangnya. Nah sekarang banyak ya acara-acara gosip yang tujuannya sengaja untuk merendahkan, menyebarkan nama baik, itu dosa. Maka kalau teman-teman yang cerdas sebaiknya jangan nonton gosip yang tujuannya yang di dalamnya ada. Kalaupun misalnya teman-teman ada broadcast gitu ya, ini loh sebarkan dia ini. Nah teman-teman sebaiknya jangan ikut-ikutan, karena nanti termasuk dalam yang mencemarkan nama baik, itu dosanya teman-teman susah. Kalau urusannya ke Allah itu udah gampang. Nah masalahnya harus minta maaf ke orangnya. Kalau sudah minta maaf ke orangnya, harus mengembalikan nama baiknya. Gimana mengembalikan nama baiknya? Siapa yang tadi membaca tentang podcast itu? Dia enggak susah. Kata Rasulullah SAW, kalau saya bacakan di sini, ini karena saya bukan artinya ya, saya bacakan. Al-Qasim ibnu Abdurrahman As-Sani Sami'tu ibnu Umar yaqulu man yahdib indahu mu'minun kana sarabu jazahu Allahu fiha khairan fid dunya wal akhirah wa man yahdiba indahu mu'minun falam yasuruhu jazahu Allahu biha fid dunya wal akhirah wa ma iltaqama ahadun luqmatan syarran bil iyadi mu'min in qala bihi ma ya'lamu
faqad ihtada wa in qala fihi bima la ya'lamu faqad bahtah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ada temannya sedang dihibahi, dihibahi, kemudian teman-teman itu menolong orang yang sedang dihibahi, maka Allah langsung sendiri yang ngasih pahalanya di mana? Dunia akhirat. Nah, pahalanya dikasih di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa pahala di dunia dan di akhirat? Teman-teman akan dijauhkan kalau di dunia ya, kalau di akhirat sudah pasti nanti hisabnya diringankan. Teman-teman beriman dah sama akhirat, beriman. Tanda bukti imannya teman-teman apa? Kalau beriman itu sebenarnya teman-teman tidak akan riba, tidak akan mendompet, tidak akan marah, tidak akan baper. Itu kalau kita beriman kepada hari akhirat. Sebenarnya begitu. Nah, tadi kembali ke sini ya. Kalau hibah, kalau teman-teman menolong orang yang sedang dihibah, maksudnya nolong gimana? Oh, jangan begitu. Misalnya kita negur, misalnya ya, kita negur, jangan begitu. Maka Allah sendiri menolong kalian, akan memberi pahala di dunia dan di akhirat. Gimana kalau di dunianya? Teman-teman akan dijauhkan dari, misalnya di sana sudah dituliskan hari ini si A akan kecelakaan, tapi karena sudah menolong maka tidak akan jadi. Atau orang misalnya di hari ini orang tua kalian harusnya sudah dituliskan, jelas cepat sekali ya, dituliskan hari ini misalnya bangkrut. Ternyata karena amalan teman-teman tadi menolong, gara-gara lidah teman-teman menolong saudara kalian, maka akan dihindarkan dari itu. Itu gara-gara teman-teman apa? Menolong orang yang tadi dihibah. Kalau misalnya teman-teman justru tidak menghibah, tidak menolong orang yang dihibahi tadi, maka kalian siksanya juga akan di dunia dan di akhirat. Udah di dunia juga di akhirat. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah. Jadi pahalanya dunia dan akhirat. Kayak pahala apa? Kayak pahala teman-teman birrul walidain. Saking besarnya dosa menghibah. Jadi hati-hati, saking besarnya dosa berhibah. Lalu ustazah misalnya, lalu bagaimana kalau misalnya dosen kita memarahin kita di depan teman-teman? Gimana? Kan tadi katanya ngomong yang kita kan tidak suka kalau dimarahin ya. Ditegur di depan orang kan tidak suka ya. Tadi walau di wajib atau di depan. Nah, itu lanjutnya. Oh ini ya. Walaysa minal ghibah lauma al-maqsud ala taksirihi wa irsyadihi ila ma fihi maslahatuhu. Bukan ghibah kalau misalnya kita menegur teman, walaupun itu di depan teman-teman, tujuannya apa? Agar dia tidak terjerumus dari kemaksiatan atau keburukan tadi. Itu tujuannya. Kalau tujuannya yang ghibah tadi adalah mengurangi nama baiknya, menjelekan nama baiknya. Kalau menegur di teman-teman di depan itu bukan ghibah. Bedanya ya. Nah ini pahala dan hukumnya ghibah dosa besar sampai Allah sendiri yang akan ngasih di dunia dan di akhirat. Seperti teman-teman seperti orang yang kita durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua ini langsung langsung kena
bahasanya kita coba. Jadi adabnya langsung seketika itu di dunia langsung. Nah, ghibah ternyata begitu di dunia dan di akhirat. Jadi saking besarnya dosa ghibah. Kenapa? Karena dia mencemar nama baik. Maka bahaya. Nah teman-teman, apalagi teman-teman misalnya menghibahi dosen, bahaya ya. Atau menghibahi orang tua kita atau kakak kita menjelek-jelekan saudara kita, itu bahaya. Kenapa bahaya? Hibah itu kenapa disebut dosa besar gitu ya? Kenapa jelek sekali hibah? Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fatarihtumu. Janganlah kalian yaghtab, berhibah. Kalau sudah la yaghtab, kalau sudah ayatnya la yaghtab, itu artinya Allah itu marah. Asli. Kalau teman-teman belajar balaghahnya Al-Quran, ijaznya Al-Quran, ijaz itu mukjizatnya kenapa Allah pakai ini, pakai itu. Sudah ada yang pernah belajar? Tidak pernah. Itu namanya ilmu balaghah. Nah, kalau pakai la ya, itu artinya Allah itu marah. Jangan hibah. Kenapa? Karena hibah itu seperti apa ini di ayat Al-Quran ya? Apakah kamu senang makan bangkai lahma akhi, dagingnya teman kamu? Jadi kalau teman-teman hibah, seperti kalian itu makan bangkai dagingnya teman kalian sudah makan, sudah berbelanja, kemudian kalian ikut meninggal makan daging yang sudah busuk, dagingnya teman-teman tadi yang busuk. Maka itu kalian tidak suka kan? Kata Allah, kalian tidak suka kan? Nah, itu kalau di sini itu lebih jelek. Kalau para sahabat itu ngomongnya lebih jelek, lebih. Jadi kalau para sahabat, kalau Rasulullah bilangnya, kalian makan daging bangkai. Jadi waktu itu para sahabat berjalan begitu ya. Sahabat Rasulullah dan sahabatnya jalan sedang berada di perjalanan, terus ada bangkai ibil, bangkai bihol seperti keledai gitu, sudah digerubungi lalat dan ada bangkai. Rasulullah, ayo siapa yang mau makan ini? Gitu. Rasulullah, ngapain Rasulullah bahasa ini? Ngapain? Kemudian Rasulullah jawab, kamu tidak suka kan? Kenapa kamu tadi bilang bahwasanya si A ini? Jadi ketika di perjalanan itu ada dua sahabat yang lagi ngobrolin temannya yang sudah wafat. Itu ngobrolin ini. Siapa? Lupa siapa. Meninggal gara-gara dia dirajam. Tahu dirajam? Tahu? Dirajam itu kita ditanam di tanah, hanya sebagian dari punggung sini yang terlihat, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Nah, sampai mati. Itu kenapa dirajam? Karena dia berzina. Karena dia berzina, matilah. Nah, sahabat ini menceritakan kemarin ya, si Fulan dia ngejar-ngejar Rasulullah 4 kali, Rasulullah udah nyaut gitu. Giliran dia nyaut, dia mati seperti, pokoknya jelek, seperti anjing. Kemudian kebetulan Rasulullah melewati tadi bangkai bihol tadi, Rasulullah langsung lah makan gitu kepada dua orang tadi. Ya Allah, Rasulullah ngapain? Itu sudah busuk. Kalian tidak sih makan? Itu kenapa?
kalian tadi menceritakan kejelekan itu, padahal dia itu sudah masuk surga karena sudah bertobat. Jadi ketika sudah dirajam, dia sudah menjadi kafaroh. Kafarohnya dia sebagai tobatnya dia. Nah, itu bahayanya kalau kita beribah. Sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau tanya jawab, mana sudah jam 5 ya, tidak terasa. Baik, Masya Allah sekali telah Masya Allah terkait materi yang telah disampaikan oleh Saudara Husniati. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Saya mau izin bertanya, kalau misalnya sudah terlanjur pernah menghibahkan seseorang seperti itu, namun kan kita sudah tidak pernah bertemu lagi dengan orang yang kita hibah itu, lalu bagaimana kira-kira cara bertaubat atau mungkin meminta maaf? Ya, terima kasih. Ya, itu tadi susahnya. Langsung dijawab ya. Ya, susahnya kalau kita sudah berhibah ya, sudah tidak ada kontaknya, sudah tidak bertemu lagi. Nah, kita istighfar. Teman-teman sudah antum sering sakit belum? Atau misalnya, nah itu teman-teman. Yang penting yang pertama adalah antum semua bertobat nasuha, tidak akan hibah lagi. Tobat nasuha. Yang kedua, meminta maafkan kesalahan semuanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, nanti ada orang yang bangkrut. Wahai teman-teman, siapakah yang bangkrut itu? Begitu kata. Ya, yang bangkrut itu yang berdagang kemudian tidak mendapatkan laba. Kata Rasulullah, sah. Yang bangkrut adalah dia selama di dunia. Selama di dunia beramal soleh. Pokoknya amal soleh, setiap hari ke masjid gitu ya, bersedekah, menolong orang fakir miskin, pokoknya banyak. Ternyata nanti di akhirat dia bangkrut, tidak mau masuk ke surga, itu tidak jadi, dihalang-halangi. Loh, kenapa? Tunggu, wahai malaikat Ridwan, itu dulu pernah ribahin saya, maka dia akan dosanya pahalanya akan dikasihkan ke dia, dan dosanya yang tadi dilibahin akan kembali ke kita sampai bangkrut, sampai habis. Lalu bagaimana? Nah, makanya teman-teman kita itu tadi biar tidak begitu, biar tidak bangkrut adalah pertama taubatan nasuha. Sakitnya teman-teman itu insya Allah menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Pelebur dosa kita. Sakit ditusuk jarum pun itu menjadi kafarah. Dengan syarat apa? Teman-teman sabar dan paham kalau itu adalah takdir dari Rasul, dari Allah. Gitu. Kalau mengeluh aja, misalnya mendapatkan sakit atau musibah apapun, ditusuk jarum pun itu termasuk kafarah. Apalagi misalnya sakit gigi gitu ya, tenun, pusing gitu, itu menjadi kafarah. Nah, itulah yang menjadi ya kafarah kita. Yang penting kita bertobat. Ya, semoga apalagi media sosial ya, kita harus mengembalikan nama baiknya ya. Siapa yang tadi mendengarkan gitu ya. Yang namanya broadcast itu tepat sekali. Dulu saya nikah ya, saya itu tidak mengundang dan tidak ngasih tahu ke siapa-siapa. Kenapa yang datang banyak sekali? Ternyata itu dari medsos itu, dari mulut ke mulut itu. Apalagi sekarang WA, TikTok, macam-macam itu cepat sekali.
Nah itu bahaya sekali ya teman-teman, maka pergunakanlah media sosial itu dengan bijak, ya bisa diterima. Yang penting kita membaca nasihat dan mendoakan yang kita hibahin, semoga baik teman-teman, saya ucapkan barakallah kepada teman-teman semua. Hadirnya, duduknya teman-teman di sini itu bisa memberi keberkahan kepada keluarga teman-teman, keberkahan ke fakultas teman-teman, itu luar biasa. Gara-gara teman-teman. Nah, saya ucapkan barakallah, kali ini banyak sekali, biasanya itu cuma sedikit, ya. Tapi ini banyak, insya Allah. Semuanya semester awal atau beragam ya? Ada semester 7? Enggak ada, kamu semester 7. Masih tiba-tiba semua. Saya tutup, saya mohon maaf tadi telat ya. Lihatnya cepat tapi ya begitu. Ada anak satu menggoda, anak dua, sudah dua jadi satu yang menggoda. Di jalan ternyata ramai. Sebenarnya itu bukan hal alasannya, tetapi qadarullah begitu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah menghadiri acara Masail pada sore hari ini. Karena kita telah sampai di ujung acara, mari kita tutup acara Masail pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya sebagai master of ceremony izin undur diri dan mohon atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.